Om Swastiastu. Pemirsa Dewata TV dimanapun Anda berada, saya Nyoman Wijaya senang sekali kembali bisa menemani Anda untuk acara 60 menit ke depan. Kali ini saya menghadirkan seorang dosen dari Institut Seni Indonesia, Kadek Suwartayo, untuk mengisi acara kita Pustaka Dewata yang semoga saja menjadi suatu acara primadona, karena memang cita-cita kami adalah untuk menampilkan suatu acara yang memberikan inspirasi dan pelajaran bagi kita bagaimana menjadi seorang intelektual. Saudara Kadek, saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda lagi. Ya, ada dua buku yang Anda telah hasilkan. Ya, yang Anda telah hasilkan, dan saya ingin nanti mengajak kita berbicara, audiens sekarang semuanya di rumah, untuk membicarakan pesta seni Ritus Bali. Disinilah kita akan menemukan suatu proses komersialisasi. Saudara Kadek, bagaimana sebenarnya istilah komersialisasi itu? Apa yang dimaksudkan? Pak Nyoman, jadi istilah komersialisasi ini terutama di Bali tentu sangat berkaitan dengan gemuruh pariwisata. Mungkin bisa kita runut ke belakang, yaitu sejak tahun 30-an sudah muncul embryo seni yang dikomersialisasikan. Ya, kalau sudah begitu berarti prakolonial seni itu memang untuk ritual, begitu? Memang kesenian Bali itu memang seni ritual. Apakah memang Anda bisa menyebutkan salah satu contoh seni ritual sebelum masa kolonial, kalau memang begitu? Iya, saya langsung ambil contoh saja bahwa seni ritual yang dalam konteks yang kita akan bicarakan misalnya ya, Sanghyang. Sanghyang di Bali adalah seni prahindu, seni ritual yang berfungsi sebagai penolak bala di masyarakat Bali. Banyak Sanghyang. Ada Sanghyang Bedari, Sanghyang atau Sanghyang? Sanghyang. Berarti Sang berarti dia, ya. Yang berarti yang maha kuasa, begitu? Iya, manifestasi Tuhan begitu. Ya. Nah, Sanghyang Jaran misalnya, atau Sanghyang Bedari misalnya, banyak Sanghyang di Bali. Salah satu contohnya memang adalah seni ritual religius magis. Gitu. Tetapi pada tahun 30-an muncul keinginan untuk menjadikan tari Sanghyang itu atau bagian elemen dari tari Sanghyang itu sebagai seni untuk turistik. Ya, sebentar Saudara Kadek. Ya. Jika memang prakolonial benar-benar ada tari Sanghyang, pertanyaan saya adalah bagaimana orang Bali bisa menari? Karena sebagai historian saya sudah membaca banyak sekali apa yang terjadi di abad 19, raja-raja berperang satu sama lain. Bagaimana ritual itu bisa berjalan? Nah, begini, soal bagaimana orang Bali menari itu secara besar-besaran dalam arti yang pengaruhnya sangat luas itu tentu adalah sejak kontak dengan pengaruh Hindu dari Jawa, dari Majapahit. Tapi khususnya abad 19, bagaimana orang bisa menari sementara rajanya berperang? Coba. Nah begini, masyarakat Bali itu kan masyarakat yang berkaitan erat sekali dengan, kalau dalam konteks Hindu ya, seni persembahan. Di mana di dalam konteks upacara-upacara agama, kesenian Bali tidak bisa dilepaskan dari adanya upacara-upacara itu. Upacara di Dewa Yajna misalnya, muncul bentuk-bentuk kesenian yang berkaitan dengan upacara Dewa Yajna. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa biarpun raja bertempur satu sama lain, seni tetap berjalan, begitu? Di lain estetika itu tidak bisa dipendam begitu saja. Dimanapun di Barat, di Indonesia sendiri, termasuk di Bali. Coba renungkan secara akal. Jika daerah kita sedang bertempur, ya kan? Oke, anggaplah sekarang kita berada di Kerajaan Badung. Ya. Bayangkan sekarang kita berada di Kerajaan Badung. Kerajaan Badung kemudian sedang berperang melawan Kerajaan Mengwi. Bagaimana kita bisa ritual? Coba bayangkan. Begini, boleh saja ada perang, tetapi tentu ada pengaruhnya, ya ada. Bagaimanapun kehidup suasana sedang gawat, berkesenian tentu mengalami sedang distorsi kan begitu. Tetapi bisa saja dari perang memunculkan inspirasi. Contohnya tarian-tarian baris
yang ada di Bali, sekian tari baris yang ada itu kebanyakan berkaitan dengan ketika saat terjadi perang. Mungkin bisa saja begini barangkali. Ada kalanya perang itu jeda dan ritual berjalan, barangkali begitu. Ya, ada. Bagaimanapun masyarakat Bali yang percaya dengan adanya ide Sang Hyang Widiwasa itu dalam keadaan apapun melakukan persembahan. Atau bisa juga melakukan ritual untuk mendoakan supaya menang perang. Sebab kalau perang sampai kalah, berarti ada indikasi mereka akan menjadi budak. Barangkali begitu mereka. Sebab kalau kerajaan Bandung sampai kalah, dia akan menjadi budak kerajaan Mengui dan sebaliknya. Berarti ritual sengaja diselenggarakan di tengah-tengah perang, begitu kira-kira. Nah, ritual itu kan dalam keadaan perang pun masyarakat Bali kan perlu berdoa begitu. Lalu dalam konteks itu muncullah ekspresi estetika yang melahirkan bentuk-bentuk kesenian. Sejarahnya misalnya tari-tari baris itu saya katakan tadi itu semua. Nah, jika kemudian ada kita bicara dulu di pre-kolonial ya, jadi sebelum 1906. Ya, walaupun kolonial di Singaraja, di Bali Barat, Bali Utara dan Bali Barat berbeda. Ketika 1849 atau sudah menjadi bagian dari. Kita bicara di pre-kolonial, tadi Anda mengatakan ada tari ritual. Apakah ada tari politik? Tari politik pada waktu itu ekspresinya saya kira tidak begitu tercatat. Tapi sebentar, beberapa 1 minggu yang lalu saya berdialog dengan Profesor Endel Fikas. Jadi dia bercerita tentang gamuh, tentang malat, yang merupakan satu kendaraan politik. Anda setuju? Saya setuju, tetapi konteksnya begini, bahwa gamuh itu secara substansi, konten itu memang berkaitan dengan politik kekuasaan pada waktu itu. Semacam semacam pengayoman raja lah terhadap kesenian. Memang isinya adalah persoalan-persoalan politik kekuasaan pada waktu itu, begitu ya. Saya setuju dengan hal itu, tapi politik dalam arti praktis, ya, melawan sesuatu itu saya kira. Tapi sebagai kendaraan politik? Bisa sebagai kendaraan politik, sebab contohnya misalnya di masing-masing kerajaan yang ada di Bali memiliki seko-seko gamuh, seniman-seniman, bahkan panggung-panggung gamuh yang dinamakan balai pegamuh di masing-masing keraton pada waktu itu. Sebab bagaimanapun kesenian dijadikan media politik, dalam ini politik kekuasaan. Sebab saya baca juga di bukunya Heng Songkonodo, raja sambil menonton gamuh atau pertunjukan lainnya yang gandrung. Jadi sambil menonton gandrung yang pemainnya laki-laki, bisa memikirkan siapa yang harus dibunuh besok. Anda setuju tidak? Bagaimana? Bisa saja begitu, sebab bagaimana kesenian juga dipakai semacam pencitraan politik juga. Contohnya misalnya kerajaan-kerajaan besar di Bali banyak menjadikan legong misalnya pada waktu itu justru berlomba-lomba memiliki legong dipakai untuk melegitimasi, untuk menunjukkan keemasannya gitu. Nah, ini salah satu. Kembali ke cerita gandrung tadi, di abad ke-17, 18 di kerajaan Mengui. Gandrung dimainkan oleh laki-laki, di situ mengindikasikan memang sudah mulai ada pengakuan terhadap penyimpangan seks, bahwa homoseks sudah hidup di lingkungan keraton. Nah, Anda pernah mempelajari? Referensi saya boleh dikatakan cukup tentang hal ini, bahwa Van Eck pada tahun itu yang melakukan penelitian dan Dr. Jacob di Mengui pada waktu itu memang menemukan adanya gejala-gejala penyakit menular sifilis pada waktu itu yang di tengah-tengah lingkungan istana pada waktu itu. Karena diduga pada waktu itu gandrung dianggap satu bentuk penyimpangan seksual pada waktu itu yang oleh Van Eck itu kemudian berpengaruh terhadap bentuk-bentuk kesenian seni pergaulan yang lainnya. Mengapa memang gandrung harus dimainkan laki-laki? Apakah memang gandrung itu memang khusus untuk laki-laki atau apa? Gimana sebenarnya? Secara historis perkembangan kesenian, awal-awalnya kesenian Bali memang tidak dimainkan oleh gandrung itu kan dari Jawa sebenarnya. Begini, dari nama gandrung memang dalam
dalam konteks bahasa ya bahasa Jawa, Ya. adanya di Jawa. Tetapi gandrung dalam konteks Bali tidak sama dengan gandrung yang ada di Jawa. Nah, Dari kalau begitu bentuknya. apa kira-kira gandrung yang dipentaskan di kerajaan Mui abad ke-17-18 itu? Nah, Kira-kira bagaimana semacam kalau gerak atau apa, apakah ada semacam janger atau apa? bentuknya begini. Ya. Kalau itu yang apa yang kita lihat dalam seni pertunjukan joget yang ada sekarang, Oh, itulah gandrung yang dimaksud di Bali. Tetapi dimainkan oleh kaum laki-laki begitu. berarti gandrung joget laki-laki itu sudah ada di zaman dulu kan begitu, jadi yang Sudah namanya ada. gandrung kan begitu. Kemudian bertransformasi menjadi namanya joget pingitan namanya. Oh. Jadi gandrung semacam joget begitu. Semacam joget Jadi yang dia menjadi hiburan Nah. kaum elit di sana sampai lu mikirkan siapa. Ya baiklah, saudara kadek, kita akan ajak Anda berbicara lebih jauh setelah yang satu ini. Ya. Tunggu pemirsa. Pemirsa Dewata TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali diskusi yang sebenarnya sudah masuk, sudah memanas. Tadi saya menanyakan kepada saudara kadek Swartaya mengenai seni dalam politik dan salah satunya gandrung. Jadi gandrung sekarang terlihat pada tari apa tadi? Joget pingitan dan Jadi- joget yang lain. Joget yang lain. Ya. Nah, selain gandrung, apakah ada lagi kesenian yang tumbuh dan muncul berkembang di istana Bali? Salah satu yang langsung disebut namanya kan legong keraton itu. Legong. Sebentar dulu, legong keraton itu diciptakan di tahun 60-an Nah, atau memang sudah ada sebelumnya? Sebelumnya sudah ada. Itu abad ke-18-an sudah ada legong keraton. Itu berawal Tapi itu referensinya kan cuma dari cerita-cerita aja, tidak ada bukti otentik yang menyebutkan bahwa legong keraton sudah ada di abad ke-18. memang secara historis bukti-bukti otentiknya memang tidak begitu banyak, tetapi ada babat yang menyebutkan. Kalau tidak salah itu kerjaan dari Profesor Murdowo ya, Dr. Murdowo ya, yang kemudian melakukan riset-riset dengan interview sehingga dia bisa menyimpulkan legong sudah ada di Tidak ada sumber lain. Ada babat Timul, sebuah ya. babat yang dikeluarkan oleh Raja Sukawati. Mm-mm. Babat Timul yang menyebutkan bahwa di Sukawati, tepatnya di Ketewel, di sebuah pura Yogan Agung, ada munculnya bibit-bibit munculnya dari legong keraton itu yang disebut dengan topeng legong. Sebentar dulu, Ya. kita mesti berpikir kritis tentang sebuah babat Ya. jika dipakai sebagai referensi untuk Ya. menjelaskan suatu peristiwa sejarah. Hmm. Banyak sekali kita ketemukan babat yang ditulis tahun Ya. 1910, Ya. terutama babat-babat yang menyangkut silsilah supaya mereka kelihatan silsilahnya sebagai bangsawan tinggi, dibuat 1910 untuk menyelamatkan dirinya dari pekerjaan rodi. Ya. Apakah itu Anda bisa membenarkan secara akademis babat itu ditulis pada abad ke-18? Babat sebagai setting saja, tetapi sebuah fakta-fakta sejarah dapat disebutkan bahwa pada zaman Raja Gianyar, Manggis Kuning, Ya. di sana disebutkan bahwa Raja Gianyar itu sudah memiliki legong keraton sebagai bentuk daripada prestise sebuah kerajaan. Gitu. Nah, jika kemudian Anda sempat melihat legong keraton di zaman kerajaan, kira-kira ada persamaan dengan legong keraton sekarang, atau mungkin legong keraton sekarang adalah pemewahan dari legong keraton zaman dulu? Bagaimana? Nah, kalau kita rujuk secara audiovisual, gambar-gambar yang direkam oleh orang-orang barat itu masih hitam putih itu, legong pada waktu itu secara konsep artistik masih sama, tetapi dari segi yang Pak Nyoman sebutkan kemewahan memang benar. Sebab legong-legong pada waktu itu secara visual, secara kostum misalnya sangat sederhana sekali. Legong di tahun 30-an Ya, sangat sederhana Cuman sekali. satu hal yang harus saya kritisi. Ya. Mengapa disebut legong keraton tidak legong puri? Kita kan tidak mengenal istilah legong keraton, Nah, istilah keraton. Ini masih menjadi perdebatan di kalangan para seniman. Apakah legong keraton dalam arti legong di Turi? Kenapa memakai istilah
Keraton itu kan istilah Jawa begitu. Tapi ada semacam argumentasi para seniman kita. Ada yang merunut secara historis bahwa legong ini pada zaman kerajaan itu pernah ditampilkan di Jawa, datang dari Jawa, disebut legong keraton. Ada juga penyebutan bahwa legong keraton itu, kenapa keraton? Karena merupakan pengayoman para ratu, keratuan begitu. Disebutlah kemudian kesenian itu legong keraton. Kita juga menyebut ratu bukan semata-mata untuk raja. Ya. Pedando juga disebut ratu. Ya begitu. Nah, jadi legong keratuan begitu. Nah, ada argumentasi. Ya, seperti sampai saat sekarang pun belum ada kepastian apakah yang pertama bahwa kita pentas di sana datang dari Jawa lalu disebut dengan legong keraton. Padahal nama sebenarnya adalah legong saja sebenarnya ya. Tapi, jadi jika ada dikotomi seperti itu legong keraton adalah berarti ada pasti legong rakyat, legong wong cilik atau istilah Jawanya. Gimana kalau begitu? Di Bali tidak terlalu terlalu tegas antara kesenian puri, kesenian keraton dan kesenian rakyat tidak begitu. Sebab di kesenian di Bali khususnya sangat dekat hubungannya antara puri dengan rakyat. Kesenian di puri juga dipentaskan di tengah-tengah masyarakat. Oh iya, saya ingat tulisan Mak Khobat yang membicarakan tentang itu. Tapi saya ingin mengajak Anda atau mengajukan pertanyaan mengacu dengan apa yang disampaikan oleh Mak Khobat, bahwa di Bali itu sebenarnya tidak ada kosakata yang menyebut seni. Coba aja buka kamus Bali, tidak ada kata seni dan tidak ada kata seniman. Kenapa orang Bali begitu akrab dengan seni dan seniman? Apa jawabannya? Ini kan istilah ketika dunia akademis memunculkan ini. Kemudian di dalam konteks kita ke Indonesia, kita muncul istilah seni lalu diadaptasi ketika ada dunia akademis memperkenalkan itu. Padahal kita kan penyebutan ini kan berdasarkan spesialisasinya. Tukang gambar, tukang igel, tukang topeng dan sebagainya. Itu sudah berlangsung sejak dulu. Kalau seniman apa disebut dulu? Perginel kalau dia penari begitu. Kalau seniman laki-laki di bidang melukis, tukang gambar. Nah inilah. Kenapa harus tukang-tukang itu kan bahasa Indonesia juga? Apa tidak juru? Juru juga ya, juru gambar, juru igel, juru jo. Baiklah, saudara kata kita sudah banyak berbicara tentang seni periode prakolonial. Nah sekarang di periode kolonial kira-kira apa pengaruhnya? Apakah kita boleh mengatakan sejak kolonialisme itu atau sejak seluruh Bali berada di bawah kekuasaan Belanda tahun 1908 telah kita bisa sebut semacam profanisasi yang menuju ke komersialisasi seni? Bagaimana? Bisa sebagai komersialisasi, tapi pada zaman kolonial itu bisa disebutkan sebagai pencitraan awalnya. Tetapi tetap kalau kita kaitkan dengan diplomasi budaya. Sebab tahun 31 oleh pemerintah kolonial Belanda, sebuah grup kesenian sudah dibawa ke Prancis pada waktu itu dalam sebuah expo di mana ditampilkan sebuah grup kesenian dari Peliatan menampilkan legong, barong dan sebagainya sebagai bentuk pencitraan. Sebenarnya pada waktu itu diplomasi budaya dalam hal ini Belanda yang mengirim ke sana. Kalau begitu secara kental disebut komersialisasi, saya juga kurang pas ya, karena tujuannya bukan untuk menunjukkan bahwa ini kesenian Bali sudah bergeser, tapi tujuannya pada waktu itu adalah untuk semacam humanisasi penjajah, bahwa mereka mampu membawa kesenian dari Bali lalu ditampilkan di sana sebagai bentuk mereka bukan menjajah dalam arti ekstrim, tetapi menjajah dalam arti juga membangkitkan nilai-nilai seni di suatu daerah jajahan. Ya, itu bagian dari praktek Bali Siring di Bali. Ya, ya, baiklah saudara kadek. Jika memang demikian, kita mesti bertolak dari masa penguasaan Belanda. Jika bukan komersialisasi, saya ingin mengajak Anda untuk meninjau pembaratan kesenian di Bali. Seperti contoh, dapatkah Anda menggambarkan misalnya tentang Gong Kebiar? Gong Kebiar muncul di Singaraja tahun 1940.
14 sekitar Iya, itu. iya. Yang merupakan bukti dari kuatnya instrumen barat. Bagaimana itu Pak Kadek? Begini, gong kebiar memang sebuah bentuk kesenian musik dalam hal ini gamelan yang sangat fenomenal sampai sekarang. Jadi munculnya gong kebiar di Bali Utara itu dapat diterima secara rasional, sebab bagaimanapun Bali Utara adalah salah satu kawasan secara geografis yang paling cepat menerima bersentuhan dengan kedatangan orang-orang Barat, terutama kolonial dalam hal ini. Disinilah kemudian sebuah bentuk gamelan yang sebenarnya tua yang bernama gong gede yang ada di pesisir Bali Utara itu mendapat pengaruh. Pengaruhnya apa? Pengaruh konsep musikal di sini. Konsep musikal gong kebiar itu apa? Bebas, ekspresif, penuh dengan kejutan-kejutan. Nah, inilah salah satu bentuk ekspresi kebebasan yang dimiliki gong kebiar yang sampai sekarang pun tetap diwarisi dan tetap berkembang sampai saat ini. Tapi apakah ada instrumen barat, misalnya alat musik barat, perkusi atau apa di dalamnya? Secara eksplisit tidak, tetapi secara konsep musik di sana, di gong kebiar inilah unsur kebebasan, unsur demokratis itu muncul di sini. Sebab masing-masing instrumen tidak hanya kolektif semata-mata, ada instrumen tertentu dalam sebuah tabuh misalnya, bisa muncul unsur-unsur individual, permainan kendang sendiri, permainan trompong sendiri, pemain ugal sendiri. Ini diduga merupakan ekspresi kebebasan di dalam musik Bali. Itulah kenapa gong kebiar disebut dengan... Tapi apakah karena dia ada pengaruh barat kemudian menjadi cepat berkembang, karena kan kita sering kagum-kagum dengan orang barat, atau memang itu menunjukkan suatu kesenian yang berbeda, lebih indah dari sebelumnya? Bukan lebih indah lagi sebelum, tapi itu adalah ekspresi baru di tengah-tengah masyarakat. Berarti karena terlibat orang barat begitu, dia menjadi... Kita tidak mendewakan orang barat, tetapi bagaimanapun seni itu adalah olah rasa. Kita merasakan sesuatu yang baru yang... Tapi kan dampaknya di kemudian hari, misalnya gamelan-gamelan lelengisan itu hancur semua, orang semua menjadi beralih ke gong kebiar. Kita akan tunggu jawaban pemirsa Dewata TV, kita akan tunggu jawaban Saudara Kadek setelah yang satu ini. Pemirsa Dewata TV, kita dengar sekarang apa jawaban Saudara Kadek atas pertanyaan saya tadi. Silahkan. Begini, jadi kalau dikatakan banyak bentuk-bentuk ekspresi kesenian lain, gamelan di Bali lainnya tertekan, terintimidasi oleh adanya gong kebiar, itu memang benar. Nah, boleh dikatakan istilahnya menghegemoni gong kebiar di seluruh Bali. Nah, ini bukan berarti gamelan-gamelan yang lainnya itu hilang, tidak. Memang sempat ada fenomena seperti ini karena begitu tergila-gilanya masyarakat Bali dengan gong kebiar itu, lalu dia memiliki gamelan yang lelengisan tadi, yang polos tadi, lalu dihancurkan, dibuatkan gamelan baru menjadi gong kebiar. Memang itu pernah terjadi. Tapi perkembangan dinamika kesenian itu setelah gong kebiar banyak ada di mana-mana, kesenian-kesenian lainnya yang tadinya diabaikan, katakanlah dimarginalkan, itu bangkit kembali, apalagi di masa kini. Semar Pegulingan misalnya, gong gede misalnya. Bagaimana dengan gambang yang ahlinya si Sinti MA itu, siapa namanya Pak? Iya. Yang Sinti. Bagaimana itu? Apakah memang kena barat, pengaruh barat, atau memang itu hasil pengembangan dari Pak Sinti sendiri? Oh begini, kalau gambang itu adalah satu musik klasik yang memang tua, yang terbuat dari bambu di Bali. Jadi dia tidak kena pengaruh barat? Tidak kena pengaruh barat. Itu murni memang bentuk kesenian Bali itu. Bentuk seni kerawitan Bali yang sangat tua. Kendati pun saat sekarang ya, memang bentuk-bentuk kesenian itu, gambang itu memang kurang eksis di tengah-tengah masyarakat. Tapi perannya Sinti kan luar biasa dalam hal gambang itu kan? Ya boleh, ya saya salut. Bukan hanya Pak Sinti, banyak lagi tokoh-tokoh seniman-seniman tua di desa-desa yang melestarikan gambang. Tapi secara akademis kan beliau yang mengutarakan, memsosialisasikan gambang ke seluruh dunia. Oke, kan? Salah satunya beliau adalah pelopor yang sampai memperkenalkan di luar negeri gambang. Dan banyak muridnya juga ya? Banyak murid beliau. Saya salut
ada tokoh seniman itu yang dengan begitu tulus mengembangkan. Nah, sekarang dibandingkan dengan gambang dan gong kebiar, mengapa orang justru gong kebiar lebih tertarik, dan bahkan ada parade gong kebiar di BKB dan seterusnya, bagaimana? Nah, salah satu yang menyebabkan gong kebiar itu begitu bergemuruh itu kan hanya curiga karena baratnya, benar. Sebentar. Ya, karena parade kan begitu. Ya. Parade, kemudian yang bernama festival, kemudian disebut dengan Utsawa Darmagita, Utsawa Merdange namanya. Kemudian juga disebut dengan parade begitu. Ya. Nah, rupanya masyarakat Bali adalah masyarakat yang kompetitif. Ya. Jadi berkompetisi adalah salah satu picu yang menyebabkan gong kebiar ini berkembang seperti sekarang. Plus ditambah juga di era PKB ini gong kebiar dijadikan semacam sepak bolanya di dalam SEA Games begitu. Dalam konteks pemerintahan kabupaten, kota begitu, ini menjadi gengsi-gengsian. Nah, kalau demikian mengapa tidak ada kompetisi gambang aja? Nah, di mana bedanya kalau udah begitu? Memang begitu. Setelah gong kebiar itu malu, saya kebetulan sering terlibat di dalam kepanitiaan di PKB itu. Saya mengusulkan bahwa kenapa tidak Semartugulingan? Kenapa tidak yang lainnya? Nah, suara-suara itu memang terus kita perlu sampaikan, dan belakangan memang agak bisa diterima sebab terbukti tidak hanya gong kebiar sekarang yang mendominasi di Bali, tetapi ada angklung kebiar sekarang. Angklung yang tadinya hanya untuk musik gamelan meringis-ringis untuk mengiringi orang kematian, sekarang sudah menjadi bentuk gamelan yang diterima dan bergengsi begitu. Tapi sampai saat tadi pembicaraan tadi kita belum mengatakan bahwa itu suatu bentuk komersialisasi seni begitu. Sampai sekarang pun, sampai detik kita bicara tadi belum ada. Kalau memang demikian, kapan dan apa wujud dari komersialisasi seni? Saya tetap mengambil tonggak adalah era mulainya embrionya sudah ada pada kemerdekaan pada tahun 30-an itu, Walter Sepis ketika membuat cak di Bedulu. Tapi kan dia dinamakan cak kan setelah memang Walter Sepis. Sebelumnya kan bukan cak namanya. Namanya cak, tetapi dia bagian dari seni pertunjukan sanian. Walter Sepis berjasa, kalau memang ini benar, untuk menggugah seniman di Bedulu. Bagaimana kalau bagian cak yang ritmik dan magis itu dijadikan seni pertunjukan sendiri. Mumpung juga teman-temannya Sepis, orang-orang barat yang banyak berkunjung ke Ubud di Campuan itu sangat berminat dengan kesenian yang sangat primitif, berbau-bau seperti itu. Ini jasa Sepis kalau memang demikian. Jika di stasiun televisi tertentu misalnya ada kuesioner kayak begitu, seni apa yang pertama mengalami komersialisasi di Bali? Berarti cak begitu. Anda berani secara akademis itu jawab? Secara akademis ya, karena pada waktu itu setelah berbentuk sebuah seni pertunjukan tersendiri, bukan bagian dari ritual sanian itu, cak itu memang itu sendiri memang langsung dipentaskan di Pura Gajah dan ditonton oleh teman-temannya. Bagaimana halnya dengan tari barong? Tari barong itu agak belakangan sedikit, itu tahun 48. Tetapi kan tahun 1930 sudah ada pementasan Salonarang. Iya, memang ada. Tapi kan berarti itu kan sudah ada barong. Bagaimana? Barong memang dari awalnya sudah, memang karena dia bagian dari seni pertunjukan mitologis kan dia. Barong itu kan binatang. Sebentar dulu. Ya. Saya ragu dengan penjelasan Anda bahwa barong sudah ada dari awal. Yang jelas barong itu adalah tiruan dari konsep kalau yang di Candi Gerbang, kemudian yang mengenai konsep kalau yang ada di Candi Gerbang, kemudian beberapa candi-candi di Jawa yang kemudian dibawa ke Bali, kemudian kita dapat lihat reliefnya di Gua Gajah, barong yang duduk seperti itu. Tapi sebagai suatu seni kapan barong itu ada? Begini, mungkin yang Pak Nyoman Wijaya katakan ini barongket. Sekarang barongket ya, yang masyarakat Bali dan turis mengenal hanya barongket. Padahal yang dimaksud barong bukan hanya barongket. Barongan gitu. Nah, banyak barong. Ada barong Bangka, barong landung gitu. Ada barong landung, ada barong kedingkling, ada barong blas-blasan. Banyak, semua itu disebut. Bahkan yang di Trunyan itu, brutuk topen itu juga disebut barong oleh masyarakat Bali. Yang dimaksud di sini yang kemudian menjadi ikon komersialisasi itu adalah barongket itu. Barong kan adalah sesuatu yang menggunakan
tapel kan Iya. begitu. Tapi tapel itu kan petapukan namanya, kenapa tidak barong? Seingat saya tapukan namanya, tapuk. Ya, ya, jadi di prasasti Bebetin kalau nggak salah tahun 896 itu memang disebutkan bahwa beberapa bentuk kesenian Bali itu topeng yang dimaksudkan di sini adalah tapukan atau Jadi tapel itu adalah tapukan. Kemudian istilah barong ini masih juga menjadi penelitian apakah ini berasal dari beruang, juga tidak pasti begitu. Ya, apa dari mana istilahnya? Apa dari barongsai? Sebab secara di Asia Tenggara itu bentuk-bentuk kesenian seperti itu memang ada. Kan ada lontar yang menyebutkan bahwa begitu Trisemaya marah kepada Dewi Durga yang menyakiti orang, mereka dia kemudian menjelma, Brahma Wisnu Siwa menjelma menjadi barongket, kemudian telek dan penari bang itu kan. Berarti apakah dari situ? Berarti itu hanya cerita babat lontar begitu saja ya? Ya, secara mitologis itu memang asalnya dari Siwo Tatuo. Ya, berarti Siwo Tatuo itu merupakan referensi dari barong. Apakah Siwo Tatuo itu kemudian menjadi sumber referensi orang membuat tarian barong? Bisa jadi begitu, tetapi apakah kemudian setelah barong ada, kemudian oleh para seniman, oleh masyarakat Bali itu dimasukkan istilah barong di sana? Kita nggak tahu juga. Tetapi dalam Siwo Tatuo itu memang jelas-jelas disebutkan ketika dunia dalam keadaan kacau balau, turunlah dewa-dewa ke bumi untuk menyelamatkan dengan berbagai bentuk kesenian. Ya, kita ambil Trisemaya tadi. Topeng bang, merah seperti simbol Brahma. Kemudian telek berarti simbol Wisnu ya. Kemudian barongnya sendiri simbol Iswara begitu ya. Tapi kenapa di dalam pementasan tari barong yang sudah mengalami komersialisasi itu telek dan satu kali penari bangnya itu hilang, kemudian yang menonjol adalah barong. Apakah itu bisa disebut sebagai suatu kelanjutan dari Brahma Wisnu Siwa ada dalam barong itu? Begini, kalau dalam konteks komersialisasi, saya kira karena bentuk barongket itu merupakan satu bentuk yang secara artistik itu sangat luar biasa. Dari segi totalnya, kemudian dari payas-payas ornamentiknya, kemudian secara komersialisasi ini menarik. Ini bentuk ini sangat dibandingkan dengan barong-barong yang lainnya. Barong keket inilah yang paling kira-kira glamor dikomersialkan seperti itu. Itu karena orang bule juga? Bisa jadi pandang komersialisasi kan bisa saja. Seni turistik itu adalah seni akulturasi. Artinya seni yang dipentaskan itu merupakan gabungan selera, Pak Nyuwanya Jaya, antara seniman yang membuat, seniman Bali, dengan selera penonton. Kalau selera penonton turis itu tidak memenuhi, tentu tidak akan menjadi bentuk yang bisa disukai. Ya, saya pernah mendengar dari Profesor Sudarsono, ahli seni, sejarah seni dari Universitas Gadjah Mada, mengenai seni bandar udara. Berarti seni yang digunakan untuk menyambut tamu itu komersialisasi. Ya, itu jelas. Apa saja di Bali seni-seni yang dipakai untuk menyambut tamu? Pendet. Bukankah pendet itu religius? Iya. Tapi juga menjadi seni, kalau tidak salah, itu menjadi seni penyambut tamu ya di tahun 60-an. Di tahun 60. Iya, kita, saudara kadek, maaf saya potong, kita harus menunggu acara yang satu ini. Pemirsa Dewata TV, sesaat lagi kita akan bertemu dengan saudara kadek untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Pemirsa Dewata TV dimanapun Anda berada, kita akan memasuki segmen terakhir, tapi sebenarnya banyak hal yang perlu kita dialogkan dengan saudara kadek. Tadi saya bertanya mengenai seni bandar udara, apa sebenarnya, bagaimana di Bali? Iya, sejak adanya bandar udara di Bali kan, mungkin bukan sejak adanya, mungkin 1969 nama. Oke, yang saya maksudkan adalah mulai dipentaskannya kesenian Bali, khususnya seni tari ini untuk menyambut tamu. Anda pernah ikut? Oh, saya waktu itu mungkin belum ada pada waktu itu, ada tapi tidak terlibat. Bagaimana sebenarnya seni bandar udara itu? Iya, pada awalnya ini kan karena kekaguman kita juga dengan Bung Karno. Bung Karno salah satu pendorong munculnya seni-seni semacam ini. Ya. Kemudian yang menjadi awal adalah tari pendet itu.
tari pendek. Padahal tari pendek itu kan ritual. Ya, tapi kan di 1960 kan tari pendek pernah dipakai tari penyambut tamu. Seingat saya di zaman Soekarno juga. Iya, Bukan seingat saya, sepengetahuan yang saya baca. Betul, gitu. bahkan di pesta olahraga ASEAN kalau nggak salah. Kita masyarakat Bali itu, seniman Bali itu mementaskan 1000 tari pendek di Istora pada waktu itu. Tapi kemudian diciptakan tari Panyambrama, begitu ya? Benar? Kalau dari segi alurnya ada Gabor. Gabor dulu ya. Kemudian baru Panyambrama. Panyambrama itu boleh dikatakan mencoba menghilangkan bentuk simbolik, bentuk sakral, bentuk magis dari tari-tari upacara itu. Apa sebenarnya esensi dari tari apa tadi yang pendek, Gabor? Ya, apa sebenarnya? Itu kan sebenarnya tari upacara ritual yang berkaitan sekali dengan prosesi. Apakah itu ada kaitannya dengan Sang Hyang dulu itu? Oh tidak, secara bentuk tidak, tetapi secara fungsi ya sama. Pendek adalah bentuk penyambutan kepada dewa-dewa, mengharapkan kepada para dewa untuk turun ke bumi ketika ada odalan seperti itu, untuk datang ke dunia, lalu disambutlah dengan diharapkan lewat tari pendek yang di tengah-tengah konteks ritual itu disebut dengan pependetan. Pendek yang disebut dalam ritual itu tidak wanita yang cantik-cantik dalam arti yang kita lihat di dalam tari bandara seperti itu. Siapa saja boleh, pemangku yang laki boleh, pemangku yang wanita boleh, anak-anak boleh, siapapun bisa terlibat di dalam tari pependetan itu. Tapi akhirnya seni bandara atau komersialisasi itu diterima melalui satu pengesahan dengan adanya klasifikasi seni tari wali, bobalikan, apa satu lagi? Bali-balikan. Bali-balikan berarti itu adalah bagian dari suatu cara para pengambil kebijakan seni di Bali untuk membenarkan adanya komersialisasi. Setuju Anda? Begini, pada waktu itu memang ada usaha untuk mencoba meredam komersialisasi lewat pengklasifikasian seperti itu, wali, bobali, dan bali-balian. Tetapi dalam prakteknya tidak terjadi seperti itu, apalagi di zaman sekarang ini. Ini tergantung senimannya. Tapi kan ada listibia yang menilai orang pantas dan tidak memasuki satu, ya mewakili Bali dalam hal. Ya, kita respect dengan listibia dan kita bersyukur listibia itu ada di Bali. Pernah ada. Tetapi dalam konteks yang sekarang ini, saya kira terjadi semacam ketidaksinkronan di mana listibia menurut pandangan saya pribadi ini masih hanya bersifat simbolik saja. Tidak berfungsi secara maksimal. Anda bisa mengontari listibia, tapi saya akan mengontari isi walaupun Anda ada di dalam lembaga itu. Barangkali juga isi sangat bertanggung jawab dalam proses komersialisasi seni ini. Secara lembaga saya tidak setuju. Sebab tidak ada bentuk-bentuk khusus, misalnya isi di dalam garapan-garapan itu memang sengaja membuat bentuk-bentuk kesenian untuk dikomersilkan, tidak ada. Berarti kan ada upaya-upaya isi untuk membuat desakralisasi, iya istilah yang cocok untuk menciptakan satu nilai seni ritual. Kalau dibilang desakralisasi bahwa sesuatu yang sakral itu dibuat tidak sakral juga dalam arti memang program tidak, tetapi individu-individu di dalamnya. Kita memang tidak setuju kan mesti itu tidak diluluskan sehingga dia tidak bisa meraih gelar sarjana seni tari. Gimana Anda? Tapi kan bukan ketika dia konteks sebagai mahasiswa dia berbuat seperti itu. Bisa saja setelah dia di luar dalam pemikiran yang didorong oleh semacam orientasi kepada uang, bisa saja dia menggugah sebenarnya seni sakral, lalu dia olah menurut rasa estetikanya dia, selera tamu itu, dia melakukan semacam itu. Ya, bagaimana halnya dengan isinisasi ketika seni-seni yang ada di desa-desa itu apa namanya seni kesebunan itu banyak. Anda setuju isi adalah penghancur kesebunan di Bali? Secara penuh saya tidak setuju. Kenapa? Tetapi, karena Anda orang isi? Oh bukan, bukan begitu. Ini sebenarnya yang Anda sebutkan astinisasi di tahun 70-an. Kokarisasi, estinisasi, mungkin sekarang isinisasi dan sebagainya itu. Sebenarnya karena masyarakat saya kira sangat menjadikan lulusan-lulusan atau isi itu sendiri sebagai orientasi katakanlah berkesenian di Bali. Sebab secara fakta memang perkembangan kesenian di Bali, coba kita masuk ke desa-desa bahwa pionir-pionir atau adalah tokoh-tokoh yang mendorong berkontribusi terhadap perkembangan kesenian pasti adalah
alumni ISI Denpasar, tanpa bermaksud bahwa mungkin karena Anda orang-orang ISI yang paling dekat dengan pusat kekuasaan di PKB, sehingga Anda bisa lebih mudah masuk daripada orang-orang di Sekesebunan. Setuju? Begini Pak Nyom, belum saya setuju. Belum setuju. Begini, memang pada awalnya PKB itu sebenarnya dibentengi oleh ISI sebenarnya dan Pokar pada waktu itu. Iya. Tanpa ISI, dan saya yakin sampai sekarang pun pendapat ini saya yakin, tanpa ISI atau ASTI dengan sendera tarinya, PKB yang kita banggakan sekarang tidak akan menjadi seperti. Tapi Anda jangan membanggakan sendera tari itu. Sendera tari Ramayana kan tiruan dari sendera tari Jawa atau 60-an oleh Probo siapa namanya? Memang benar kan? Itu tapi begini Pak Manwijaya, sendera tari yang ada di Bali tidak meniru apa yang ada. Secara konsep memang iya, tetapi bentuk sendera tari di Bali tidak seperti di Jawa. Apalagi Anoman itu kan tiruan Jawa itu. Oke, silakan. Tapi bentuk Anoman itu bukan meniru tari secara. Cuman kemampuan orang Bali memodifikasi begitu ya, aja lah. Kreativitas orang Bali memang lain. Begitu saya tetap memandang bahwa sendera tari Bali ya sendera tari Bali, walaupun memang awalnya muncul di Jawa. Saya setuju. Kemudian ada beberapa seni sendera tari, kemudian Jaya Prano, itu kan inspirasinya dari Jawa tahun 60 dulu. Secara konseptual ya. Dan kemudian tahun 71 ada lomba sendera tari internasional di Malang di memang di Pramana di Jawa Timur. Jawa Timur pada waktu itu. Tetapi sendera tari Bali itu tetap berbentuk, elemen-elemennya diambil dari sumber-sumber tari Bali, dari gamuh, dari topeng, dari cenarang dan sebagainya, menjadi bentuk kesenian yang Bali, bukan Jawa. Tapi apakah memang ada sebelum ditemukannya? Kalau memang demikian, saya mau tanya, apakah sebelum penemuan sendera tari tahun 60-an di Bali, atau sudah ada tari-tari balet yang diringkas? Sebab menurut Makobat, drama tari itu memang diperkenalkan di tahun awal-awal masa kolonial. Kalau dari segi bentuk memang legong itu sendiri yang tadi kita perdebatkan mengenai legong keraton itu, memang itu ada ceritanya, tapi menonjolkan unsur estetika tari. Itu memang konsep itu memang sudah ada. Tetapi itu hanya bersifat abstrak saja, hanya dibawakan oleh 2 orang misalnya penari. Sedangkan di dalam sendera tari itu masing-masing tokoh dibawakan oleh beberapa orang penari. Penokohannya itu seperti apa, ceritanya apa. Kalau di dalam legong itu dia menjadi raja dia, kemudian menjadi burung dia, kemudian menjadi itu dia juga dengan pakaian yang itu juga. Sedangkan sendera tari itu lebih realistis. Sendera tari pernah menjadi kebanggaan satu acara di pentas kesenian Bali PKB. Tapi kemudian menjadi terlalu leluconnya itu terlalu dangkal. Bagaimana proses pendangkalan masalah seni Ramayana, Mahabharata? Sebenarnya saya setuju. Sebab sendera tari Bali seperti saya kata tadi menjadi bentuk sendera tari yang paling dominan di sini adalah masuknya unsur dalang. Ya. Tapi tanpa dalang kan tidak bisa hidup. Begini konsep sendera tari sebenarnya baik di Jawa maupun awalnya di Bali tanpa dalang, Pak Nyoman. Gitu ya. Dia hanya merupakan ekspresi gerak yang dapat diterka dari gerak-geriknya. Begitu memasuki pesta kesenian Bali dengan ruang luas panggung seperti itu, muncullah kemudian perkembangan tersendiri masuknya dalang. Nah kemudian dalang ini kemudian didikte oleh kemauan penonton pada waktu itu, mungkin munculnya Sekuni dan Bima itu berjadilah berlebih-lebihan seperti itu. Bahkan apa yang dikatakan oleh Pak Nyoman itu terjadi pendangkalan seperti itu. Saya setuju bagian itunya. Karena bagian-bagian sakral dari cerita Mahabharata menjadi lucu ketika kemudian ada yang berani membilang cai kepada Bima, engken cino gitu kan. Nah contoh Sekuni misalnya. Kalau dalam cerita Mahabharata, apalagi dalam seni pewayangan misalnya yang masih ketat menjaga norma-norma seperti wayang di Sukawati, wayang klasik misalnya, Sekuni itu walaupun secara akalnya licik, tetapi secara citra di Korawa atau di Pondawa itu orang yang sangat dihormati. Sedangkan di PKB menjadi badut dan dilecehkan oleh tokoh-tokoh yang lainnya begitu. Iya, saya rasa pemirsa Dewata TV sudah banyak sekali kita berbincang dengan Saudara Kadek. Dia adalah kandidat doktor di Universitas Udayana, bidang ilmu kajian budaya. Sebentar lagi akan menghasilkan disertasinya. Tentu akan banyak yang dapat kita pelajari. Sebagai penutup, saya ingin mengantarkan Anda untuk mendengarkan apa sih yang bisa Anda sarankan kepada generasi muda supaya jangan sungkan-sungkan mempelajari seni. Silahkan. Ya, di era globalisasi ini memang
berbagai dinamika kehidupan terjadi, khususnya di Bali, misalnya hegemoni media massa dan lain-lainnya itu banyak beberapa bentuk kesenian Bali yang tersisih. Oleh karena itu, masyarakat Bali, khususnya generasi muda, harus tetap berorientasi, mau menyimak bentuk-bentuk kesenian, terutama kembali budayakan budaya ngayah, terutama ngayah kesenian. Nah, masyarakat Bali secara umum perlu melihat bahwa akar-akar kesenian Bali yang tua, yang klasik itu masih banyak. Oleh karena itu diperlukan semacam revitalisasi dan rekonstruksi. Rekonstruksi yang dimaksud di sini bahwa bentuk-bentuk kesenian yang sudah tua, yang sangat berharga menjadi sumber mata air kesenian Bali itu harus tetap dijaga. Kemudian revitalisasi, kita hidupkan kembali bentuk-bentuk kesenian yang ada di Bali dengan tanpa lupa melakukan kreativitas dan inovasi agar mampu kita hidup, mampu eksis di tengah-tengah kehidupan yang sekarang ini. Iya, saya akan menambahkan pesan sedikit. Bukan hanya semata-mata Anda mempelajari seni, pelajari pula teknologi tepat guna sesuai dengan bidang ilmu Anda masing-masing. Banyak hal memang yang mesti kita bincangkan, tetapi waktulah yang memisahkan kita. Saudara Kadek, terima kasih Anda telah memenuhi undangan kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan Palama Santi sebagai penutup acara ini kepada pemirsa Dewata TV dimanapun berada. Om Santi, 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 Santi. Oh.